Pergi dari sini sekarang juga. Beraninya pengemis sepertimu mengotori tempat ini. Cepat keluar. Di puncak kekuasaan, seorang CEO muda mempermalukan pengemis tua tanpa tahu bahwa pria itu adalah ayah kandungnya sendiri. Ketika kebenaran mulai terbongkar, dan masa lalu yang kelam menuntut untuk diakui, akankah ia memilih takhta dan reputasi atau darah yang sejak lama ia tolak? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Langit Jakarta pagi itu cerah, memantulkan kilau cahaya matahari ke dinding kaca gedung pencakar langit yang berdiri angkuh di pusat kota. Salah satu gedung tertinggi di antara semuanya adalah kantor pusat Sari Group, simbol kejayaan, kekuasaan, dan uang. Di lantai teratas gedung itu, seorang wanita muda berdiri menghadap jendela besar, memandangi kota dari ketinggian seolah dunia berada di bawah telapak tangannya. Wanita itu adalah Sari. Usianya baru menginjak 32 tahun, tetapi namanya sudah terpampang di berbagai majalah bisnis nasional. CEO termuda, wanita paling berpengaruh, simbol kesuksesan generasi baru. Rambut hitamnya tergerai rapi hingga bahu. Setelan jas mahal membungkus tubuhnya dengan sempurna. Jam tangan eksklusif melingkar di pergelangan tangannya. Segalanya tentang Sari terlihat mahal, terukur, dan tak memberi ruang bagi kelemahan. Ia menghela napas perlahan lalu memutar tubuhnya ketika pintu ruangannya diketuk. "Masuk," ucapnya singkat. Seorang sekretaris muda masuk dengan membawa tablet dan beberapa dokumen. "Rapat direksi 5 menit lagi." Bu Sari, investor dari Singapura, sudah menunggu di ruang konferensi. Sari mengangguk tanpa ekspresi. "Pastikan tidak ada gangguan. Aku tidak mau rapat molor." "Baik, Bu." Pintu tertutup kembali, menyisakan keheningan yang hanya diisi dengung pendingin ruangan. Sari melangkah menuju mejanya, duduk dengan posisi tegak dan membuka dokumen presentasi. Angka-angka laba bersih, grafik kenaikan saham, serta rencana ekspansi terpampang jelas. Semua itu memberinya rasa puas yang sulit dijelaskan. Baginya, kesuksesan adalah segalanya. Dunia telah mengajarinya satu hal sejak lama. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Dan Sari bersumpah tidak akan pernah menjadi pihak yang terbuang. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah dingin dan sikap profesional itu, Sari tumbuh dari kehidupan yang jauh dari kata mewah. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya. Bukan karena lupa, melainkan karena sengaja menguburnya dalam-dalam. Baginya, masa lalu adalah beban. Rapat berlangsung lancar. Sari berbicara dengan nada tegas. Argumennya tajam, keputusannya cepat. Para direksi yang sebagian besar lebih tua darinya hanya bisa mengangguk. Tidak ada yang berani meremehkan kecerdasannya. Ketika rapat berakhir, salah satu investor bahkan tersenyum kagum. "Kami percaya perusahaan ini berada di tangan yang tepat," katanya. Sari membalas dengan senyum tipis. "Kepercayaan selalu dibalas dengan hasil." Kalimat itu terdengar sederhana, namun penuh makna. Ia tidak percaya pada janji, apalagi empati. Dalam hidupnya hanya ada hasil. Usai rapat, Sari turun menuju lobi gedung. Ia harus menghadiri acara makan siang dengan klien penting. Sepatu hak tingginya berdetak teratur di lantai marmer mengilap. Beberapa karyawan menunduk hormat ketika ia lewat. Ada rasa bangga yang samar di dadanya. Posisi ini, kekuasaan ini, semuanya adalah hasil jeripayahnya sendiri. Atau setidaknya, begitu yang selalu ia yakini di lobi gedung. Suasana sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa tamu keluar masuk. Petugas keamanan berjaga, dan di sudut dekat pintu kaca, seorang pria tua duduk bersandar dengan pakaian lusuh. Rambutnya memutih, wajahnya keriput. Tangannya memegang kantong plastik berisi botol bekas. Sari tidak langsung memperhatikannya. Pandangannya terlalu sibuk dengan ponsel dan jadwalnya yang padat. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan pria tua itu. Tatapan yang aneh, bukan tatapan memelas, seperti kebanyakan pengemis,
Ada sesuatu di sana, tenang, dalam, dan entah kenapa membuat dada Sari terasa sedikit sesak. Ia segera memalingkan wajah. "Kenapa ada pengemis di sini?" tanyanya dingin kepada kepala keamanan yang langsung mendekat. Petugas itu terlihat gugup. "Maaf, Bu, kami sudah mencoba mengusirnya. Tapi tidak ada tapi," potong Sari. "Gedung ini bukan tempat untuk orang seperti itu. Bersihkan sekarang." Nada suaranya datar tanpa emosi, seolah membicarakan benda mati. Petugas keamanan segera bergerak. Pria tua itu berdiri perlahan, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak melawan, hanya menunduk lalu melangkah keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, pria itu menoleh sekali lagi ke arah Sari. Tatapan mereka kembali bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ada rasa asing yang menjalar di benak Sari. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sesuatu yang jarang terjadi. Ia tidak tahu mengapa tatapan itu terasa begitu dekat, seperti sedang melihat cermin masa lalu yang tidak ingin ia akui. Sari mengeraskan rahangnya. Ia membuang pikiran itu jauh-jauh. Mobil sudah menunggu, tanyanya. "Sudah, Bu," jawab sopirnya. Sari melangkah keluar gedung tanpa menoleh lagi. Pintu mobil tertutup, memisahkannya dari dunia luar. Di dalam mobil mewah itu, ia menyandarkan punggung dan memejamkan mata sejenak. Kenangan lama tiba-tiba menyusup tanpa izin. Seorang anak perempuan kecil berdiri di depan rumah kontrakan sempit. Hujan turun deras. Seorang pria dewasa berjalan menjauh tanpa menoleh. Tangisan seorang ibu menggema di balik pintu. Sari membuka mata dengan cepat. "Tidak," gumamnya pelan. Ia tidak suka kenangan itu. Ia membenci masa di mana hidup terasa rapuh dan tidak pasti. Masa di mana uang selalu kurang dan harapan seringkali berakhir menjadi kekecewaan. Sejak saat itu, Sari berjanji pada dirinya sendiri, uang adalah pelindung terbaik. Dengan uang, ia tidak perlu bergantung pada siapapun. Dengan kekuasaan, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Mobil melaju membelah jalanan kota. Dari balik kaca gelap, Sari memandangi orang-orang di trotoar. Pekerja, pedagang, pengemis. Dunia terasa terbagi jelas baginya. Mereka yang berada di atas dan mereka yang tertinggal di bawah. Dan Sari memilih berada di atas. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di lobi gedung itu hanyalah awal. Bahwa pria tua yang ia usir bukan sekadar pengemis biasa. Bahwa masa lalu yang ia kubur rapi suatu hari akan bangkit, menuntut jawaban. Untuk saat ini, Sari masih berdiri di puncak dunia. Namun tanpa ia sadari, fondasi yang ia bangun di atas penolakan dan kesombongan perlahan mulai retak. Dan ketika kebenaran datang, tidak ada uang yang cukup mahal untuk membelinya. Pagi itu lobi gedung Sari Group kembali dipenuhi kesibukan. Pintu kaca otomatis terbuka dan tertutup tanpa henti, memantulkan bayangan orang-orang dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan wajah penuh kepentingan. Di tempat itulah dunia terlihat teratur, bersih, dan eksklusif, seolah hanya milik mereka yang punya kartu akses dan tujuan jelas. Sari melangkah masuk dengan langkah cepat. Ia baru saja kembali dari pertemuan klien dan masih memegang ponsel di tangannya. Beberapa pesan belum sempat dibalas. Jadwal rapat siang sudah menunggu. Wajahnya tetap dingin, profesional, nyaris tanpa celah. Namun langkahnya melambat ketika matanya menangkap sosok yang sama seperti kemarin. Di sudut lobi dekat potaman besar, seorang pria tua duduk bersandar. Pakaiannya lusuh. Jaket tipisnya terlihat terlalu besar di tubuh kurusnya. Rambutnya memutih tak beraturan, dan di sampingnya tergeletak kantong plastik berisi botol betas. Ia tidak mengganggu siapapun, hanya duduk diam sambil memandangi lantai marmer yang mengilap. "Pak Mariono." Sari langsung merasa tidak nyaman. Ada rasa kesal yang muncul tiba-tiba bercampur dengan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Gelisah. Kenapa dia masih di sini? Gumangnya pelan.
seolah mendengar Pak Mariono mengangkat wajahnya. Tatapan mereka kembali bertemu. Tatapan itu lagi tenang, dalam, dan anehnya tidak memohon. Tidak ada tangan terulur, tidak ada suara meminta-minta, hanya mata yang menatap seakan ingin mengatakan sesuatu. Sari memalingkan wajah dengan cepat. Ia melangkah ke meja resepsionis. "Keamanan kemana?" tanyanya dingin. Resepsionis itu terlihat gugup. "Sudah kami panggil, Bu. Tapi bapak itu selalu datang lagi. Katanya hanya ingin duduk sebentar." "Saya tidak peduli alasannya," potong Sari. "Gedung ini bukan tempat umum. Kalau semua orang bebas masuk, untuk apa sistem keamanan?" Beberapa karyawan dan tamu mulai melirik. Suasana lobi yang tadinya biasa saja berubah tegang. Bisikan-bisikan kecil terdengar. Petugas keamanan segera datang. "Maaf, Bu Sari," katanya cepat. "Kami akan menangani." Sari menoleh ke arah Pak Mariono. Dadanya terasa mengeras. Entah kenapa, melihat pria tua itu di tempatnya bekerja terasa seperti noda di atas kaca bening. Mengganggu, tidak pantas, dan membuatnya ingin segera menghapusnya. "Pak," ujar Sari dengan suara jelas tanpa meninggikan nada, tapi cukup tajam untuk terdengar semua orang. "Saya sudah bilang kemarin, Anda tidak boleh berada di sini." Pak Mariono berdiri perlahan. Tubuhnya sedikit membungkuk. "Saya tidak minta apa-apa, Neng," katanya pelan. Suaranya serak tapi hangat. "Saya cuma ingin duduk sebentar. Kaki saya sudah tidak kuat." Neng Alisari terangkat. "Jaga ucapan Anda." Beberapa orang berhenti berjalan. Ponsel mulai terangkat. Pura-pura mengecek pesan. Padahal merekam. "Gedung ini milik perusahaan," lanjut Sari, "bukan tempat istirahat. Kalau Anda mau meminta-minta, cari tempat lain." Pak Mariono menunduk. Tangannya mencengkeram ujung jaketnya. "Maaf kalau mengganggu," ucapnya lirih. "Saya akan pergi." Sari menghela napas, jelas tidak puas. Ada amarah yang sulit ia pahami. Seolah kehadiran pria tua itu bukan hanya mengganggu citra gedung, tapi juga menggoyahkan sesuatu di dalam dirinya. "Pak," katanya lagi, kali ini lebih keras. "Orang seperti Anda tidak seharusnya berada di lingkungan profesional. Ini bukan dunia Anda." Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa orang terdiam. Seorang tamu wanita menutup mulutnya. Terkejut. Petugas keamanan ragu sejenak, lalu mendekat dan menggiring Pak Mariono menuju pintu keluar. Saat itulah Pak Mariono berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah Sari sekali lagi. Tatapan itu membuat Sari tercekat. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Yang ada justru sorot mata penuh kesedihan, dan sesuatu yang mirip penyesalan, seperti seorang ayah yang melihat anaknya berjalan menjauh tanpa bisa dihentikan. Untuk sesaat, Sari lupa di mana ia berdiri. "Jaga diri baik-baik, Neng," kata Pak Mariono pelan sebelum akhirnya melangkah pergi. Pintu kaca tertutup di belakangnya. Lobi kembali bergerak, tapi suasananya tidak sama. Bisikan terdengar lebih jelas. Beberapa orang menunduk, beberapa lainnya saling pandang. Sari berdiri kaku. Dadanya terasa sesak. "Bu Sari," sekretarisnya mendekat hati-hati. "Rapat 15 menit lagi." Sari mengangguk singkat. "Batalkan, Bu." "Saya bilang batalkan," ulangnya dingin. Ia berbalik dan masuk ke lift pribadi. Begitu pintu tertutup, Sari bersandar dan memejamkan mata. Tangannya gemetar halus. Ia tidak tahu kenapa. Situasi seperti ini bukan pertama kali ia hadapi. Ia sering bersikap tegas, bahkan kejam demi menjaga wibawa. Tapi kali ini terasa berbeda. Ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk, lalu dua, lalu belasan. Ia membuka salah satunya. CEO wanita usir pengemis tua di gedung mewah. Videonya viral. Sari menatap layar dengan napas tertahan. Video berdurasi kurang dari 1 menit memperlihatkan dirinya berdiri di lobi, berbicara dingin, sementara seorang pria tua digiring keluar. Sudut pengambilan gambar jelas, suaranya terdengar tegas. Kalimat-kalimatnya tajam. Komentar terus bermunculan.
Keji banget. CEO muda tapi nggak punya hati. Kasihan bapaknya. Sari menelan ludah, dadanya semakin sesak. Lift berhenti. Ia melangkah keluar dengan langkah cepat menuju ruangannya. Begitu pintu tertutup, ia melempar ponselnya ke atas meja dan duduk. Tangannya menekan pelipis. Ini konyol, gumamnya. Aku tidak salah. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali di dalam kepala. Namun bayangan tatapan Pak Mariono terus muncul. Suara lirihnya, cara ia menyebut Sari dengan panggilan yang terasa terlalu akrab. Neng Sari berdiri dan berjalan ke jendela besar. Dari lantai atas, ia bisa melihat pintu masuk gedung. Pak Mariono sudah tidak ada. Hanya lalu lalang orang yang tidak ia kenal. Entah kenapa ada rasa kehilangan yang muncul mengeraskan rahangnya. Ia tidak boleh terpengaruh. Dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Jika ia mulai ragu, ia akan jatuh. Dan Sari tidak pernah membiarkan dirinya jatuh. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah pertanyaan kecil mulai tumbuh. Pertanyaan yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Siapa sebenarnya pria tua itu? Dan mengapa tatapannya terasa begitu dekat? Tanpa ia sadari, sejak hari itu, hidup Sari mulai bergeser. Retakan kecil muncul di dinding kokoh yang selama ini ia bangun. Dan sekali retakan itu terbuka, masa lalu perlahan menemukan jalan untuk kembali. Sejak video itu viral, hidup Sari tidak lagi berjalan setenang biasanya. Meski ia tetap datang ke kantor, dengan setelan mahal dan sikap dingin yang sama, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sebuah kegelisahan halus mengikuti setiap langkahnya, seperti bayangan yang tak bisa diusir, meski matahari bersinar terang. Pagi itu, Sari duduk di kursi ruangannya, menatap layar laptop, tanpa benar-benar membaca apapun. Grafik dan laporan keuangan berderet rapi, namun pikirannya melayang ke tempat lain. Tatapan itu kembali muncul. Tatapan Pak Mariono. Ia menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan bayangan tersebut. Sudah cukup, gumamnya pada diri sendiri. Itu cuma pengemis. Namun, suara hatinya tidak sepenuhnya setuju. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sekretarisnya masuk dengan raut hati-hati. Bu Sari, ada panggilan dari rumah sakit. Ibu Ratna ingin berbicara. Sari menghela napas. Nama itu selalu membawa beban. Ratna, ibunya. Ikatkan saja ke voicemail. Jawab Sari tanpa menoleh. Beliau terdengar agak lemah. Bu Sari terdiam sejenak. Ada rasa bersalah yang muncul. Meski cepat, ia tekan. Baik, sambungkan. Suara ibunya terdengar lirih dari seberang sana. Sari, kamu sibuk? Saya di kantor, Bu. Ada apa? Jawabnya singkat. Semalam ibu mimpi aneh, kata Ratna pelan tentang bapakmu. Sari menegan. Sudah berapa kali saya bilang, Bu? Ucapnya dingin. Jangan bicarakan itu lagi. Hening sesaat di seberang. Ibu cuma ingin kamu tahu. Lanjut Ratna dengan suara bergetar. Tidak semua yang kamu ingat itu benar. Klik. Sari menutup panggilan sebelum ibunya sempat melanjutkan. Dadanya naik turun. Tangannya mengepal di atas meja. Tidak semua yang kamu ingat itu benar. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk ingatan lama. Malam itu, Sari pulang lebih cepat dari biasanya. Apartemen mewahnya sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan denting jam dinding menemani. Ia melepaskan sepatu haknya dan duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Entah mengapa, pikirannya kembali ke masa kecil. Ia melihat dirinya yang berusia sekitar 7 tahun duduk di lantai rumah kontrakan sempit. Bau hujan dan tanah basah memenuhi udara. Seorang pria duduk di depannya. Wajahnya tidak sepenuhnya jelas, tapi suaranya masih ia ingat. Jaga ibu baik-baik. Ya, pria itu tersenyum mengusap kepala kecil Sari. Ada kehangatan di sana. Rasa aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Lalu pintu terbuka. Hujan deras. Pria itu melangkah pergi tanpa menoleh lagi.
tangisan ibunya pecah. Sari kecil berdiri terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Yang ia tahu sejak hari itu hidup mereka berubah. Tidak ada lagi tawa, hanya kerja keras, hutang dan rasa marah yang tak terucap. Sari membuka mata, napasnya tercekat. Dia pergi, gumamnya. Dia meninggalkan kami. Itu adalah kebenaran yang selama ini ia pegang. Namun kini setelah bertemu Pak Mariono, kebenaran itu mulai terasa goyah. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk menemui ibunya. Sudah lama ia tidak menginjak rumah kecil tempat ia dibesarkan. Rumah itu kini terlihat lebih tua. Catnya mengelupas, pagar besinya berkarat. Ratna duduk di kursi kayu ketika Sari masuk. Wajah ibunya tampak menua. Tubuhnya semakin ringkih. "Kamu kurus," kata Ratna pelan. "Kamu juga," jawab Sari singkat. Mereka duduk berhadapan canggung seperti dua orang asing. "Ibu dengar tentang video itu," ujar Ratna. Akhirnya Sari mengangkat alis. Semua orang juga dengar. Ratna menatapnya lama. "Pengemis itu namanya siapa?" Sari terdiam. Ia baru menyadari satu hal. Ia tahu nama itu tanpa tahu dari mana. "Pak Mariono," jawabnya pelan. Ratna tersentak, wajahnya pucat. "Kamu dapat nama itu dari mana?" tanyanya cepat. Sari menatap ibunya tajam. "Ibu kenal dia." Ratna menggenggam tangannya sendiri. Gemetar. Itu nama ayahmu." Kalimat itu menggantung di udara. Sari tertawa kecil tanpa humor. "Ibu bercanda." "Ayahmu bernama Mariono," ulang Ratna dengan suara para Mariono. Sari berdiri mendadak. "Tidak mungkin. Ayah saya pergi, dia meninggalkan kita." Ratna menggeleng pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Dia tidak pergi." Sari dia menghilang. "Bedanya apa?" Suara Sari meninggi. "Besar sekali bedanya," jawab Ratna lirih. "Waktu itu, ayahmu sedang dalam masalah besar. Kalau dia tetap bersama kita, kamu tidak akan selamat." Sari membeku. "Masalah selamat? Masalah apa?" tanyanya. Ratna menunduk. "Ibu tidak tahu semuanya. Yang ibu tahu dia pergi demi melindungi kamu." Kepala Sari terasa berputar. Semua yang ia yakini selama puluhan tahun mendadak goyah. "Kalau dia ayah saya," uj pelan. "Kenapa dia hidup seperti pengemis?" Ratna mengangkat wajahnya, karena dia tidak ingin ditemukan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Sari keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Udara sore terasa berat di paru-parunya. Ia duduk di mobil memandangi setir tanpa menyalakan mesin. Fakta-fakta kecil mulai tersusun di kepalanya. Tatapan Pak Mariono yang terlalu mengenal. Panggilan Neng. Nama yang sama. Kalimat ibunya tentang perlindungan. Semuanya terlalu janggal untuk diabaikan. Namun, menerima kemungkinan itu jauh lebih menakutkan daripada menolaknya. Jika Pak Mariono benar ayahnya, maka selama ini Sari telah mempermalukannya di depan umum, mengusir darah dagingnya sendiri. Pikirannya menjerit menolak. "Tidak," bisiknya, "ini kebetulan." Tapi hatinya tidak sekuat itu. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kota dari jendela. Cahaya lampu terlihat indah, namun terasa kosong. Untuk pertama kalinya, uang dan kekuasaan tidak memberi rasa aman. Luka lama yang ia kira telah sembuh, ternyata hanya tertutup tipis. Dan kini pertemuan singkat dengan seorang pengemis telah merobek penutup itu tanpa ampun. Sari tahu satu hal dengan pasti. Ia harus mencari kebenaran apapun resikonya. Hujan turun pelan pagi itu, membasahi jalanan kota dengan irama yang menenangkan sekaligus menyesakkan. Sari duduk di dalam mobilnya, tanpa menyalakan mesin, menatap lurus ke depan. Sudah hampir 10 menit ia di sana, seolah menunggu keberanian yang tak kunjung datang. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Neng Sari, maaf mengganggu. Saya Mariono. Saya tidak bermaksud merepotkan. Saya hanya ingin bicara sebentar." Sari menatap layar itu lama. Dadanya terasa berat. Jarinya hampir saja menekan tombol hapus, tapi ragu menghentikannya.
Nama itu Mariono, kini tidak lagi sekadar milik seorang pengemis. Nama itu adalah bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia menghela napas panjang, lalu membalas singkat. Kita tidak punya urusan. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Saya mengerti, tapi saya yakin suatu hari nanti, Neng ingin tahu kebenarannya. Sari menutup ponselnya dengan kesal. Pria itu gila, gumamnya. Memanfaatkan keadaan. Ia menyalakan mesin dan melaju menuju kantor. Hari itu, ia bertekad kembali menjadi dirinya yang lama, dingin, fokus, tak tergoyahkan. Namun kenyataan berkata lain. Sepanjang rapat, pikirannya melayang. Angka-angka di layar terasa buram. Ketika seorang direktur bertanya, ia terlambat merespons. Keheningan aneh mengisi ruang rapat. Sesuatu yang jarang terjadi. Bu Sari panggil salah satu direksi. Sari tersentak. Ya, lanjutkan. Ia tahu jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali adalah ketakutan terbesarnya. Siang hari, ia memanggil asistennya. Tolong cari data tentang Pak Mariono. Katanya, tanpa menatap alamat, riwayat, apapun. Asisten itu terkejut. Maaf Bu, maksudnya lakukan saja, potong Sari. Nada suaranya tidak memberi ruang tanya. Asisten itu mengangguk dan keluar. Sari bersandar di kursinya. Ia tidak mau mengakui alasan di balik perintah itu. Ia menyebutnya sekedar antisipasi risiko reputasi. Bukan rasa ingin tahu, bukan juga ketakutan. Beberapa jam kemudian, asistennya kembali dengan wajah ragu. Data beliau minim, Bu. Tidak ada KTP aktif. Tapi ia berhenti sejenak. Tapi apa? Sari menajamkan pandangan. Ada satu hal aneh. Di arsip kependudukan lama tercatat seorang Mariono dengan alamat lama sama dengan alamat masa kecil ibu. Dunia Sari seperti berhenti berputar. Itu mustahil, katanya cepat. Banyak orang bernama Mariono. Benar Bu, tapi tanggal lahir beliau dan nama istri yang tercatat Ratna. Jantung Sari berdegup keras. Keluar, ucapnya pelan. Asisten itu keluar tanpa berani berkata apa-apa. Sari menatap kosong ke dinding. Tangannya gemetar. Semua upaya menyangkal terasa sia-sia. Ketika potongan-potongan fakta mulai saling menyambung. Alamat lama, nama ibu, wajah pria itu, tatapan yang terlalu mengenal. Tidak, bisiknya aku tidak akan percaya. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dia meninggalkan kami, ucapnya berulang-ulang, seolah meyakinkan diri sendiri. Dia pergi. Dia bukan ayah. Namun untuk pertama kalinya kebohongan itu terasa rapuh. Malam harinya, Sari mendatangi rumah ibunya lagi. Kali ini tanpa pemberitahuan. Ratna terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata merah. Kamu kenapa? Tanya Ratna cemas. Katakan yang sebenarnya, kata Sari tanpa basa-basi. Sekarang, Ratna mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Sunyi, hanya ditemani suara hujan di atap. Apakah Pak Mariono itu ayah saya? Tanya Sari langsung. Ratna terdiam lama. Air mata menggenang di matanya. Iya, jawabnya akhirnya. Dia ayah kandung tertawa pendek getir. Hebat. Jadi selama ini saya hidup dengan kebohongan. Ratna menggeleng. Ibu hanya ingin melindungimu dengan membiarkan saya membencinya. Suara Sari meninggi dengan membuat saya percaya bahwa ayah saya pengecut. Ratna menangis. Ibu tidak punya pilihan. Sari berdiri, tubuhnya gemetar. Saya tidak mau dengar lagi. Tidak ada bukti, tidak ada tes. Semua ini bisa diatur. Ratna menatapnya pilu. Kamu memang anaknya, katanya pelan. Keras kepala seperti dia. Kalimat itu menghantam Sari lebih keras dari tamparan. Ia keluar tanpa pamit, menyisakan ibunya dalam tangis. Malam itu, Sari mengurung diri di apartemen. Ia membuka kembali video viral itu. Memperhatikan detail yang dulu ia abaikan. Cara Pak Mariono berdiri, sudut wajahnya, garis rahang, mata, ada kemiripan yang tak bisa disangkal.
Sari mematikan layar dengan kasar. Tidak, ucapnya tegas. Aku tidak akan hancur oleh masa lalu. Ia memutuskan satu hal, menyangkal segalanya. Selama tidak ada bukti ilmiah. Semua ini hanyalah cerita menyedihkan seorang pengemis. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu darah tidak pernah berbohong. Dan kebenaran yang ia polak hari ini sedang bersiap menuntut pengakuan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Hujan turun deras malam itu mengguyur kota tanpa ampun. Seolah mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam diri Sari. Mobilnya berhenti di pinggir jalan sempit jauh dari gedung-gedung tinggi dan cahaya kota. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke tempat ini. Sebuah kawasan kumuh yang bahkan jarang ia lihat dari balik jendela mobil. Di tangannya, ponsel kembali bergetar. Saya ada di musala kecil dekat pasar lama. Kalau Neng mau datang, saya tunggu. Pesan dari Pak Mariono. Sari menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak keras. Ada rasa takut, marah, dan penasaran bercampur menjadi satu. Separuh dirinya ingin memutar balik mobil dan mengakhiri semuanya. Separuh lainnya ingin menghadapi pria itu dan menghancurkan semua kebohongan dengan satu kalimat. Akhirnya ia membuka pintu mobil. Langkahnya pelan menyusuri gang sempit yang basah. Beberapa orang memandangnya heran. Wanita dengan mantel mahal dan sepatu bersih yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Bau tanah, sampah, dan asap gorengan bercampur di udara. Musola kecil itu berdiri sederhana. Dindingnya kusam, lampunya redup. Di serambinya, Pak Mariono duduk bersila mengenakan jaket lusuh yang sama. Ia tampak tenang, seolah telah menunggu lama. Ketika melihat Sari, ia berdiri perlahan. "Kamu datang," katanya pelan. Sari berhenti beberapa langkah darinya. "Cepat, saya tidak punya waktu." Pak Mariono mengangguk. "Saya mengerti." Mereka berdiri berhadapan. Hening menyelimuti. Hanya suara hujan dan kendaraan jauh di kejauhan. Sari menyelangkan tangan di dada, mencoba terlihat kuat meski dadanya terasa sesak. "Kenapa Anda terus mengganggu hidup saya?" tanya Sari tajam. "Apa yang Anda mau?" Pak Mariono menatapnya lama. Tatapan itu membuat Sari ingin berteriak. Tatapan yang sama seperti di lobi, penuh penyesalan dan kasih yang tak diminta. "Saya tidak mau apa-apa," jawab Pak Mariono lirih. "Saya hanya tidak ingin kamu hidup dengan kebohongan." Sari tertawa pendek, sinis. "Kebohongan. Hidup saya baik-baik saja sebelum Anda muncul." "Tidak," sahut Pak Mariono pelan. "Kamu hanya pandai menutupinya." Sari melangkah maju satu langkah. "Jangan sok tahu tentang hidup saya." Pak Mariono menghela napas panjang. "Sari Neng, jangan panggil nama saya seperti itu." Suara Sari meninggi, emosinya meledak. "Anda pikir saya akan percaya cerita sedih seorang pengemis? Anda pikir saya bodoh?" Pak Mariono menunduk sejenak. Bahunya tampak semakin rapuh. "Saya tidak minta kamu percaya," katanya. "Saya hanya ingin kamu dengar." "Baik," Sari mendesis. "Katakan, cerita apa lagi yang ingin Anda buat?" Pak Mariono mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Saya ayahmu." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya seperti ledakan. Sari membeku, napasnya tertahan. Dunia di sekitarnya terasa menjauh. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ia tertawa. Tertawa keras, pahit, nyaris histeris. "Ini gila," katanya sambil menggeleng. "Benar-benar gila." Pak Mariono tidak tersenyum. "Saya tahu kamu akan marah." "Marah?" Suara Sari bergetar. "Anda mempermalukan saya. Anda merusak hidup saya." "Aku tidak pernah bermaksud." "Diam," teriak Sari. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. "Anda meninggalkan kami. Anda membiarkan ibu saya menderita. Dan sekarang Anda datang membawa pengakuan ini." Pak Mariono mendekat satu langkah lalu berhenti. "Saya tidak meninggalkan kalian." "Bohong," Sari menudingnya. "Saya melihat sendiri Anda pergi karena saya harus," jawab Pak Mariono dengan suara bergetar. "Kalau saya tidak pergi, kamu yang akan jadi korban."
Sari menggeleng keras. Cukup, saya tidak mau dengar alasan. Ia berbalik hendak pergi. Tapi Pak Mariono memanggilnya. Sari, katanya lirih. Darah kita sama. Sari berhenti. Dadanya terasa perih. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Kalau itu benar, ucapnya pelan tanpa menoleh. Kenapa Anda memilih hidup seperti ini? Pak Mariono terdiam lama. Hujan semakin deras. Karena itu satu-satunya cara saya memastikan kamu aman, jawabnya. Akhirnya Sari berbalik omong kosong. Pak Mariono merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain. Ia membukanya perlahan. Sebuah foto lama. Foto seorang pria muda, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Anak itu duduk di pangkuan pria tersebut, tersenyum lebar. Anak itu adalah Sari. Sari menatap foto itu dengan mata terbelalak. Tangannya gemetar saat menerimanya. Itu foto kami, bisiknya. Pak Mariono mengangguk. Kamu selalu suka naik ke pundakku. Air mata Ari jatuh ke foto itu. Dadanya terasa seperti diremas. Semua penyangkalan yang ia bangun runtuh satu persatu. Namun, bersama rasa sedih, itu muncul kemarahan yang jauh lebih besar. Kalau Anda ayah saya, ucap Sari dengan suara pecah, maka Anda ayah yang gagal. Pak Mariono menunduk. Saya tahu. Sari menghapus air matanya dengan kasar. Saya tidak butuh pengakuan ini. Saya tidak butuh Anda. Ia mengembalikan foto itu dengan tangan gemetar. Mulai sekarang, lanjutnya dingin. Jangan pernah mendekati saya lagi. Pak Mariono mengangkat wajahnya. Ada luka yang dalam di sana. Kalau itu maumu, katanya pelan. Sari berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat. Seolah kakinya terikat rantai. Ia tidak menoleh lagi. Takut jika satu tatapan tambahan akan membuatnya runtuh sepenuhnya. Di mobil, Sari menangis terisak. Bukan tangis lemah, tapi tangis penuh kemarahan dan kehilangan. Dunia yang ia bangun dengan susah payah runtuh dalam satu malam. Ayahnya hidup sebagai pengemis, dan ia telah mempermalukannya di depan dunia. Namun rasa malu itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Maka Sari memilih satu hal yang paling ia kuasai. Penolakan. Ia akan melawan kebenaran itu apapun caranya. Karena jika ia menerima kenyataan ini, maka seluruh hidupnya harus berubah. Dan Sari belum siap. Sejak malam di musala itu, Sari tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Pak Mariono muncul. Wajah lelah, tatapan penuh penyesalan, dan foto lama yang sempat ia sentuh dengan tangan gemetar. Pengakuan itu menghantamnya keras. Tapi lebih menyakitkan lagi adalah pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Jika dia benar ayahku, kenapa hidupnya hancur seperti itu? Pagi itu Sari duduk di ruang kerjanya tanpa semangat. Kopi di atas meja sudah dingin. Ia menatap layar laptop, tapi pikirannya jauh melayang. Ia membenci kenyataan bahwa satu orang bisa mengguncang hidupnya sedalam ini. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Masuk, ucapnya lelah. Asistennya Rudi masuk dengan wajah ragu. Bu Sari, saya menemukan sesuatu. Sari mengangkat kepala tentang Pak Mariono. Rudi mengangguk. Bukan data resmi, tapi cerita lama. Saya menemui mantan rekan bisnis ayah ibu secara tidak sengaja. Jantung Sari berdetak lebih cepat. Lanjutkan. Rudi menarik napas. Pak Mariono dulu bukan orang miskin. Beliau pernah terlibat dalam proyek besar. Proyek konstruksi kawasan industri di pinggiran kota. Nilainya triliunan. Sari terdiam. Itu tidak masuk akal. Masuk akal, jika ibu tahu kelanjutannya. Lanjut Rudi. Proyek itu ternyata sarang pencucian uang dan korupsi. Beberapa investor gelap terlibat dan Pak Mariono adalah satu-satunya orang yang menolak menandatangani laporan palsu. Sari menelan ludah. Setelah itu, Rudi melanjutkan. Satu persatu orang yang terlibat tapi berbalik arah menghilang. Ada yang masuk penjara, ada yang kecelakaan. Ada juga yang tidak pernah ditemukan. Hening memenuhi ruangan. Pak Mariono menghilang tepat
sebelum kasus itu meledak, kata Rudi pelan, dan keluarganya ikut lenyap dari catatan publik. Sari bersandar di kursinya. Dunia perasa berputar pelan. Kata-kata ayahnya malam itu kembali teriang. Kalau saya tidak pergi, kamu yang akan jadi korban. Kenapa Anda baru bicara sekarang? Tanya Sari. Karena dulu nama Pak Mariono disebut sebagai target. Jawab Rudi jujur. Ada ancaman terhadap keluarganya. Sari menutup mata. Ancaman itu bukan sekadar alasan. Itu kenyataan yang selama ini ia tolak. Terima kasih. Ucapnya, akhirnya kamu boleh keluar. Setelah Rudi pergi, Sari duduk lama dalam keheningan. Semua potongan mulai menyatu. Ayahnya tidak pergi karena tidak peduli. Ia pergi karena ingin menyelamatkan mereka. Dan selama ini, Es telah membencinya tanpa pernah tahu kebenaran. Sore itu hujan kembali turun. Sari berdiri di balik jendela gedung, menatap kota yang basah. Tangannya mengepal. Ada amarah yang kini berubah arah bukan lagi pada Pak Mariono, melainkan pada masa lalu yang kejam. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobil. Ia harus menemuinya lagi. Musola kecil itu kembali ia datangi. Lampunya masih redup. Kali ini Pak Mariono tidak duduk di serambi. Ia berada di dalam, bersujud lama, seolah memikul beban yang tak pernah selesai. Sari berdiri di ambang pintu. Dadanya naik turun. Kenapa Bapak tidak pernah bilang? Tanyanya akhirnya. Pak Mariono menoleh terkejut. Perlahan ia berdiri. Aku tidak ingin kamu tahu. Katanya lirih. Karena ancaman itu, suara Sari bergetar. Pak Mariono terdiam lama lalu mengangguk. Mereka tidak main-main. Aku diikuti. Telepon gelap. Peringatan dan ibu tanya Sari. Kenapa ibu tidak ikut Bapak? Karena satu orang harus tetap terlihat, jawab Pak Mariono. Kalau kita semua menghilang, mereka akan curiga. Sari menggeleng, air matanya jatuh. Bapak memilih mengorbankan diri sendiri. Pak Mariono tersenyum tipis. Itu tugas ayah. Sari menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pria yang telah kehilangan segalanya demi satu hal, keselamatan anaknya. Kenapa Bapak memilih hidup di jalan? Tanya Sari lirih. Karena orang tidak mencari pengemis. Jawab Pak Mariono. Aku jadi tidak terlihat. Kalimat itu menghantam Sari keras. Tidak terlihat. Selama ini ayahnya sengaja menghapus dirinya sendiri dari dunia. Apa ancaman itu masih ada? Tanya Sari. Pak Mariono mengangguk pelan. Mungkin tidak sekuat dulu. Tapi orang-orang itu punya cara panjang untuk membalas. Sari terdiam. Naluri pebisnisnya bekerja cepat. Jika ancaman itu nyata, maka keberadaannya sebagai CEO justru bisa menarik perhatian. Bapak harus pergi dari kota, kata Sari tegas. Sekarang, Pak Mariono tersenyum pahit. Kamu masih mencoba melindungiku? Sari menunduk. Saya tidak tahu harus bersikap apa, tapi saya tidak mau kehilangan Bapak lagi. Pak Mariono menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Sari. Aku selalu melihatmu dari jauh. Kalimat itu membuat dada Sari sesak. Seluruh hidupnya ayahnya ada, tapi ia tidak pernah tahu. Hening panjang menyelimuti mereka.